Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh pemateri. Untuk yang pertama adalah pengertian ular tangga. Di sini pembahasan kami tentang media pembelajaran menggunakan ular tangga pada pembelajaran matematika. Untuk materi yang pertama, pengertian ular tangga, yang akan disampaikan oleh Mbak Hilmi. Pada Mbak Hilmi, disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permainan ular tangga. Nah, permainan ular tangga di sini merupakan permainan yang dapat diintegrasikan pada mata pelajaran matematika. Dengan menggunakan permainan ini, siswa dapat enjoy dalam menerima pembelajaran, yang menurut kebanyakan siswa ini merupakan pelajaran yang sulit. Permainan ular tangga adalah permainan yang dapat dimainkan oleh 2 atau sampai 4 orang siswa. Setiap siswa memiliki bidak atau pion, dan dia mendapatkan kesempatan secara bergiliran untuk mengocok dadu. Nah, setiap angka yang keluar dari mata dadu, maka siswa diperbolehkan melangkah maju sejumlah angka tersebut. Jika tidak, mereka berada di dasar tangga, maka jika bidak atau pion mereka berada di dasar tangga, maka bidak atau pion tersebut akan menaiki tangga dan berhenti di posisi berakhirnya tangga tersebut. Sebaliknya, jika saat melangkah, bidak atau pion tersebut berhenti di ekor ular, maka harus turun ke bawah sampai ke tempat kepala ular. Nah, namun permainan ular tangga yang dimodifikasi kali ini sedikit berbeda. Sebab pada setiap 5 angka akan ada pertanyaan-pertanyaan matematika yang akan diberikan. Melalui permainan ular tangga di sini diharapkan siswa dapat lebih semangat mengikuti pembelajaran matematika serta lebih aplikatif. Dengan adanya media ini memberikan harapan bahwa siswa tidak cepat bosan. Siswa dalam mempelajari materi ini akan lebih menarik karena mereka dapat melakukan aktivitas matematika. Selain itu, semua siswa akan aktif dalam aktivitas belajar. Permainan ular tangga dapat digunakan untuk media pembelajaran dalam mengkonstruksi pengalaman belajar siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Untuk yang kedua adalah ular tangga dalam pembelajaran matematika yang akan disampaikan oleh Mbak Hanifah. Kepada Mbak Hanifah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi, dalam permainan ini juga dapat melatih dan mengembangkan karakter nilai-nilai kejujuran. Karena apa? Karena dapat melatih siswa untuk melakukan tindakan yang sportif tanpa memanipulasi dan menipu dalam bermain. Selain itu, dapat melatih siswa dalam menghadapi sebuah kegagalan dan kemenangan. Penggunaan media permainan ular tangga di sini dalam pembelajaran matematika dapat disesuaikan dengan tujuan dan materi pembelajaran yang akan dicapai. Seperti dalam pembelajaran tematik, maka model papan ular tangga dapat dibuat dengan gambar-gambar yang menarik dan memberikan pengetahuan pada siswa. Selanjutnya,
Selain itu, permainan ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terus mengasah kemampuannya dengan lincah dan cekatan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip ilmu Thorndike yang menekankan agar banyak memberi praktik dan latihan kepada siswa. Jadi memberikan praktik dan latihan kepada siswa agar konsep dan prosedur dapat dikuasai dengan baik. Dan tentunya dalam suasana yang menyenangkan. Semakin sering siswa berlatih, maka kemampuannya akan meningkat, sehingga siswa semakin mahir dan terampil menyelesaikan soal-soal. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya tentang alat dan bahan akan disampaikan oleh Mbak Warda. Kepada Mbak Warda disilahkan. Baik, di sini jelas suara saya, Mbak? Jelas banget. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Saat kita membuat suatu percobaan pasti memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat media ular tangga ini adalah yang pertama, kertas manila berukuran 40 cm kali 40 cm. Kedua yakni kertas karton yang berukuran 40 cm kali 40 cm. Yang ketiga yakni kertas manila yang berukuran 30 cm kali 30 cm. Yang keempat yakni kertas manila berukuran 8,5 cm kali 7 cm. Dan selanjutnya alat-alat yakni seperti pensil, penghapus, penggaris, cutter, gunting, dan lem. Yang alat yang diperlukan keenam adalah pensil warna. Yang selanjutnya yakni dadu. Namun di sini dadu tidak wajib ada. Namun jika ada tidak apa-apa digunakan. Yang selanjutnya yakni gambar ular. Dan yang selanjutnya yakni gambar tangga. Yang terakhir adalah pion atau objek yang akan digunakan sebagai pemain saat kita memainkan ular tangga ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Apa sudah selesai? Sudah, Mbak. Baik, untuk yang selanjutnya adalah langkah pengerjaan. Di sini akan disampaikan oleh Mbak Fida. Silakan Mbak Fida. Oke, terima kasih. Jadi kita memasuki poin yang ketiga, yakni langkah pembuatan media. Pembuatan papan ular tangga. Nah, tadi kan sudah ada kertas manila. Jadi kita siapkan kertas manila berukuran 40 cm kali 40 cm. Kemudian kita ukur itu per kotak 4 kali 4 cm menjadi 100 buah kotak.
Yang kedua, diberi nomor tuh 1 sampai 100, mulai dari ujung kiri bawah, berakhir ujung kanan atas. Kemudian, tulis soal yang akan diberikan kepada siswa di setiap 5 kotak. Jadi, setelah 5 kotak, ada soal, 5 kotaknya lagi, setelah 5 kotak lagi, ada soal lagi. Berkelipatan. Yang keempat, tempelkan kertas manila yang telah diberi nomor dan soal tadi pada kertas karton, supaya lebih tebal. Yang kelima, jangan lupa atur penempatan gambar tangga untuk naik secara hoki dan gambar ular untuk turun secara tragis. Yang keenam, untuk gambar latarnya bisa digambar sesuai selera, kemudian diwarnai dengan pensil warna agar lebih menarik. Yang kedua, ada petunjuk pembuatan kunci jawaban. Yang pertama, kita siapkan dulu kertas manilanya berukuran 30 cm kali 30 cm. Berbeda dengan yang tadi. Mengapa demikian? Karena ini hanya untuk pembuatan kunci jawaban. Jadi tidak perlu lebar-lebar. Kemudian kita ukur per kotaknya 3 kali 3 cm menjadi 100 buah kotak. Yang kedua, kita beri nomor seperti tadi 1 sampai 100 mulai dari ujung kiri bawah berakhir ujung kanan atas. Yang ketiga, tulis jawaban soal pada papan ular tangga. Nah, yang ketiga yakni petunjuk pembuatan dadu. Nah, bila dadunya tidak punya dadu, kita bisa membuat dadu secara manual, yaitu dengan menggunakan kertas manila lagi. Yang pertama, kita siapkan kertas manila berukuran 8,5 cm dikali 7 cm. Kemudian, kita gambar tuh jaring-jaring kubusnya yang memiliki ukuran 2 kali 2 cm. Kemudian kita kasih gambar bulat-bulat noktah itu sesuai dengan angka dadu. Jadi kita buat sampai 6. Titik 1, titik 3, titik 4, sampai 6. Kemudian jangan lupa diberi lipatan minimal 0,5 cm untuk memudahkan sisi saling menempel. Kemudian lipatan tersebut dikasih lem. Lalu jaring-jaring kubus siap untuk dirakit. Segini saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah aturan permainan dalam permainan ular tangga. Di sini akan disampaikan oleh Mbak Naila. Kepada Mbak Naila, disilahkan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan permainan dari ular tangga matematika ini. Untuk aturannya itu nggak jauh beda dengan ular tangga seperti biasanya, cuma di sini sedikit dimodifikasi. Yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa tim. Setiap tim berisi 3 orang pemain. Selanjutnya, siswa melakukan suit untuk menentukan urutan pelemparan dadu. Yang ketiga, permainan dimulai dengan pemain pertama pelempar dadu. Nilai dadu yang keluar menandakan jumlah langkah yang harus dijalankan oleh siswa. Misalkan, angka dadu yang keluar yaitu angka 5, maka siswa melangkah maju mengikuti kotak sebanyak 5 langkah. Setelah melangkah maju, pastinya siswa akan berhenti pada kotak sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul. Apabila pion atau bidak berhenti pada kotak yang terdapat soal, maka siswa diharuskan menjawab pertanyaan yang ada pada kotak tersebut dengan benar tentunya. Jika sedang beruntung, poin atau bidak akan berhenti pada kotak yang tidak berisikan soal. Apabila siswa tidak menjawab atau jawabannya salah, maka siswa harus mundur sebanyak 2 kotak. Dan apabila jawabannya benar, maka siswa diam di kotak tersebut. Yang ketujuh, pemegang kunci jawaban akan dipegang oleh kelompok yang tidak sedang bermain atau bisa dipegang oleh guru jika ada guru pendampingnya. Yang kedelapan, jika siswa mendapatkan angka dadu 6, maka siswa mendapatkan kesempatan untuk melempar dadu sebanyak 1 kali lagi. Apabila siswa mendapatkan kotak bergambar tangga, maka siswa berhak untuk naik ke kotak sesuai dengan tinggi tangga tersebut. Yang ke-10, apabila pion atau bidak seorang siswa berhenti pada kotak yang bergambar ular, tepatnya pada bagian kepala ular, maka siswa harus turun mengikuti panjang tubuh ular hingga berhenti di kotak yang terdapat ekor ular atau
istilahnya dimakan gitu hingga sampai ke ekor. Yang ke-11, siswa dianggap memenangkan permainan apabila telah mencapai puncak ular tangga tersebut terlebih dahulu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir adalah langkah percobaan. Di sini ada 4 kali percobaan. Untuk percobaan pertama akan dilakukan oleh Mbak Nisa. Silakan untuk Mbak Nisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan meminta bantuan Mbak Vida untuk melempar dadu. Pada Mbak Vida saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebentar. Jadi dadu saya kocok dulu ya. 1, 2, 3. 6. Baik, karena dadu bernilai 6, maka pion merah akan berjalan sejauh 6 langkah. Dan karena mata dadu bernilai 6, maka pemain pertama berhak melempar dadu sekali lagi. Oke, Baik, Mbak Vida. 1, 2, 3. 4. 4. Mohon maaf ada kesalahan. Karena pion berhenti pada kotak yang terdapat soal, maka maka pemain diharapkan menjawab soal dengan benar. Di sini terdapat soal yaitu 25x plus 5 sama dengan 55. Dan jawabannya adalah 2. Maka jika menjawab benar, pemain akan diam di tempat. Dan jika menjawab salah, pemain akan mundur 2 kotak. Baik, sekarang untuk pion yang berwarna biru, Mbak Vida. Oke. 1, 2, 3. Mata dadu bernilai 2. Karena pion kedua berhenti pada kotak yang tidak terdapat soal, maka dia berhenti di tempat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk percobaan kedua akan dilakukan oleh Mbak Shirley. Kepada Mbak Shirley disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Ini saya akan melakukan percobaan kedua. Di sini saya akan meminta bantuan Mbak Vida untuk melempar dadu untuk pion merah. Silakan Mbak Vida. Oke. 1, 2, 3. Mata dadu bernilai 1. Baik, pion merah maju sebanyak 1 kotak. 1. Karena pion merah berhenti di kotak bernomor 11, dan tidak ada soal, maka pion merah cukup sampai di situ saja dan akan dilanjutkan untuk pion biru. Silahkan Mbak Vida untuk melempar dadu lagi. Oke. 1, 2, 3. Mata dadu bernilai 4. Baik, pion biru berjalan ke depan sebanyak 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Karena kotak nomor 6 tidak terdapat soal, maka permainan cukup sampai di sini. Akan dilanjutkan oleh percobaan ketiga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk percobaan yang ketiga akan dilakukan oleh Mbak Septinila. Pada Mbak Septinila disilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Dan di sini saya juga minta tolong kepada teman saya yaitu Vida untuk melemparkan dadu untuk percobaan ketiga ini. Dipersilakan Mbak Vida. Oke, 1, 2, 3. Mata dadu bernilai 6. Dikarenakan mata dadu bernilai 6, maka pion merah berjalan sebanyak 6 kotak ke depan. Dikarenakan pion berada di kotak nomor 17 dan tidak ada soal, maka dilanjutkan untuk lemparan dadu yang pion ke biru. Pion biru. Monggo Mbak Vida. Oke, 1, 2, 3. Mata dadu bernilai 1. Maka pion biru melangkah ke depan sebanyak 1 kotak. 1. Dikarenakan tidak ada soal, maka permainan dilanjutkan ke percobaan yang keempat. Baik, untuk percobaan yang keempat akan dilakukan oleh Mbak Inai. Kepada Mbak Inai disilahkan. Terima kasih moderator. Untuk pion merah, saya minta bantuan kepada Mbak Vida untuk melempar mata dadunya. Mbak Vida dipersilakan. Oke, 1, 2, 3. Mata dadu bernilai 2. Maka pion merah maju 2 langkah menuju kotak 19. Karena di situ tidak terdapat soal, maka cukup sampai di situ saja untuk pion merah. Dan kemudian saya minta bantuan kepada Mbak Vida lagi untuk melempar dadu untuk warna biru. Vida, silakan. Oke, 1, 2, 3. Mata dadu bernilai 1. Berarti pion merah maju menuju kotak nomor 8. Nah, karena kan di situ juga tidak terdapat soal, maka cukup sampai di situ percobaannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada dosen pembimbing.